Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Menyampaikan suatu kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Namanya kisah, kalau ada hikmahnya. Hikmah itu barang yang hilang buat kaum muslimin. Kalau dia ditemuin di mana aja, dapat hikmah di mana aja, kita ambil. Karena hikmah adalah barang yang hilang untuk kaum muslimin. Ada seorang ulama yang ditemui oleh seseorang yang rencananya mau jual rumah. Cuma rumah ini udah tua, rumah lama, jadi mau dijual rencananya. Cuma orang pada takut beli. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak makhluk-makhluk gaib, sejenis hantu lah begitu kan. Kalau di kita kan hantunya begitu banyak. Menurut orang yang udah, ya ada aja, memang ada bangsa jin yang sukanya itu waswis, jadi disebutnya setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Nah, dari kejahatan yang suka membisik-bisik. Alladzi yuwaswisu, yang suka bisik-bisik, yang suka gangguin. Siapa itu? Ya itulah setan. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Pokoknya kalau misalnya suka ngeganggu, baik golongan jin maupun golongan manusia, itulah setan namanya. Manusia gak bisa jadi setan kalau sukanya ngegangguin orang aja. Tangga diganggu, negara lain diganggu, pokoknya ngeganggu aja kerja dia. Dialah setan. Juga individu begitu. Jadi ulama ini didatengin, ya Syekh, ya Habib, dibilang kan, saya mau jual rumah. Di rumah itu nggak ada yang beli karena dalamnya banyak banget hantu, banyak banget setan. Jadi tolong bagaimana nih disyariatin kalau bahasa kita mah, supaya jangan ada dia lagi. Terutama ada satu kamar yang di dalam kamar itu ada kumpulan gamelan, dan itu banyak sosok-sosok di situ. Mungkin itu pangkalan utama dia itu. Jadi dibilang sama Habib, ya udah, ya udah besok buka itu jendela-jendelanya dan pintu-pintunya. Lalu Habib ini datang ke rumah itu bersama-sama sambil membaca sholawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, dengan berkah dan karomah membaca sholawat itu, beliau berdiri juga di depan pintu. Pintunya dibuka lalu membaca sholawat. Lalu tiba-tiba terdengarlah satu jeritan, itu semua pada kabur semuanya dalam itu. Nah itulah, alhamdulillah, para penghuninya di situ, jin-jinnya itu pada lari, setan-setan itu pada lari, pada takut dengan membacakan salawat. Karena salawat adalah bacaan yang nggak mau dibaca oleh para setan, khususnya yang suka pada ngeganggu. Makanya sesuatu yang suka ngeganggu itu kita bacain salawat, di pada nggak betah. Siapa orang yang nggak mau baca salawat adalah orang-orang yang ya mungkin dari pencarian yang nggak halal. Itu yang setan sukai. Ketika Rasulullah ditanya, ya Muhammad, ketika Rasulullah bertanya kepada iblis, Rasulullah bertanya kepada iblis atas perintah Allah, wahai iblis, apa makanan yang kau suka? Kalau nggak salah saya itu ya, salah satunya begitu. Di antaranya juga, wahai iblis, apa kekasih-kekasihmu itu siapa? Dia bilangnya adalah para tukang bohong. Ini lagi zaman sekarang nih, luar biasa, para tukang bohong berkeliaran. Lalu apa yang paling kau suka? Makananmu adalah barang-barang yang diperoleh dengan tidak halal. Nah, dengan barang-barang haram. Nah, itulah yang sumber pencariannya yang tidak halal. Itulah setan-setan demen yang kayak gitu. Maka mereka itu nggak mau membaca salawat. Maka orang-orang yang seperti itu juga orang malas banget beribadah. Ibadah mahdoh tuh malas. Sholat malas. Akhirnya apa? Akhirnya agamanya rubuh. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kita tidak mau sholat, maka agama dalam diri kita ini bisa rubuh, bisa kehilangan akidah kita gara-gara kita malas sholat. Setelah itu, setelah beliau membacakan sholawat di situ, maka jin-jin tuh, setan-setan pengganggu itu pada lari semuanya. Alhamdulillah, menjadi bersih, menjadi tidak ada lagi yang mengganggu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mirip kisahnya dengan kapilah yang biasa lewat di suatu lembah. Tapi lembah itu mesti kalau lewat situ dibunuh sama penunggu di situ.
luar biasa ini, nggak bisa damai lagi, langsung dibunuh. Siapa itu? Ya dari golongan jin. Lalu ada seorang pedagang yang datang ke situ. Kepada siapa dia datang? Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Syekh, dia bilang kan, saya ini pedagang yang biasa mundar mandir, cuma jalannya jauh, harus lewat lembah itu. Kalau lembah itu lebih dekat, tapi sayangnya apa? Banyak jinnya di situ. Saya Abdul Qadir bilang, bawa ini sendal saya ini. Nanti kalau udah sampai dekat situ, ada yang ganggu, bilang aja, ini sendalnya Abdul Qadir. Gitu. Bilang aja begitu. Alhamdulillah, itu nggak ada lagi yang gangguin, saya tentu lari. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setan itu kan mengalir di dalam tubuh kita itu bagaikan aliran darah. Dia makanya salah satu di antara kita kalau bangun tidur disuruh mencuci tangan dulu. Telapak tangan itu cuci, baru kita berwudu. Lalu sunah wudu apa itu nih? Di hidung nih, di lubang hidung nih kita bersihin dulu sunahnya sebelum masuk kepada yang wajib, yaitu membasuh muka. Kan rukun wudu itu ada 6. Idza kuntum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya itu wa aydiyakum, dan tanganmu, wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepala. Bukannya basuh rambut, karena nggak semua orang punya rambut kepala. Nah, sebelum itu ada sunah-sunahnya, apa itu? Membersihkan hidung, karena setan tuh nongkrong di situ. Nah, jadi hidung kita juga nongkrong di situ, mencium-cium bau-bau yang haram, gitu kita suka. Makanya sebelum kita wudhu, sholat kita wudhu, kalau kita mau sholat kita wudhu, dibersihin dulu hidungnya. Kemudian apa, telinga juga nih, dibersihin di belah sini nih. Lalu karena dia nyangkut juga di situ, dia suka di situ, main di situ. Itu ada jin memang yang suka ada di situ. Lalu mulut kumur-kumur. Ini jangan sampai juga kita berwudu tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah karena semuanya ada tuntunan dari Rasulullah. Itu kan ada doa-doanya juga. Allahumma bayyid wajhi binuri hidayatika kama nawartar ardi binuri syamsika abadan abidin. Nah, itu ketika kita mengusap muka. Lalu ketika kita mengusap tangan kanan, ada doanya, Allahumma ati kita bibiyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku, isablah aku dengan isab yang ringan, dan berikan kitabku dari tangan kanan. Naudzubika min wara'i zohri, dan aku berlindung kepada engkau dari diberikan kitab dari tangan kiri. Nah, itu doa-doa wudu, itu doa sunnah berwudu. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan setan kagak mau dekat sama kita. Kalau setan udah kagak demen sama kita, insya Allah urusan kita jadi enak. Ibadah kita jadi gampang, selawat kita jadi pengen, kita juga dakwah wudu. Nah, begitulah, mudah-mudahan hikmahnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahwa kisah dan hikmah dari keberkahan sholawat, yaitu larinya setan penunggu gedung itu, penunggu rumah itu, dengan dibacakan sholawat oleh seorang ulama. Kita juga begitu. Kalau kita mau setan lari dari tubuh kita, kemalasan kita lari dari tubuh kita, malas ngapa-ngapain aja, ibadah makhluk, terutama sholat males, ngaji males, penjagat males, sama kerabat saudara pelit banget. Nah, itu setannya banyak di situ. Kita bacain sholawat, mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.